Tujuan pembelajaran tajwid. Pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian tajwid. Kedua, siswa diharapkan dapat mengetahui hukum tajwid izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Ketiga, siswa diharapkan dapat mengetahui huruf-huruf izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa, serta bagaimana cara pengucapannya. Pencapaian pembelajaran. Siswa sudah dapat mengetahui pengertian tajwid dan hukum tajwid, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa, serta bisa mengucapkan dan mempraktekkannya dalam membaca Al-Quran agar tidak terjadi kesalahan dan perubahan makna saat membaca Al-Quran. Karena kesalahan pembacaan harokat atau huruf bisa menyebabkan perubahan arti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari tajwid. Sebelum kita mempelajari tajwid, kakak ingin bertanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang tajwid. Sebelum mempelajari atau belajar, kita baca doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula qati zidani ilma warzuqani fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Jadi, apa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu tajwid? Ada yang tahu? Ada. Tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari. Ini apa namanya? Fathah. Ini asal. Ini tanwin. Apa itu izhar? Izhar adalah dibaca doa. Ada berapa huruf izhar?
Tengok, ini apa? Tanwin kan? Ketemu dengan ain, berarti izhar. Coba baca. Wala khaufun alaihim. Idgham terbagi dua. Sama idgham bilaguna. Huruf idgham biguna ada 4. Apa aja? Na, wa, ya. Idgham bilaguna lam, ro. Nah, idgham biguna apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, yaitu apa? Idgham biguna yaitu na, ma, wa, ya. Maka dibaca panjang dan berdengung selama 2 harakat. Contohnya ini, baca lan nasiro. Mana huruf idghamnya tanwin mati bertemu dengan wa may ya mati bertemu dengan ya. Ada idgham bilaguna. Huruf idgham bilaguna ada 2, yaitu lam dan ro. Apabila mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilaguna, maka dibaca tidak berdengung. Contohnya miladunka. Dan karena itunya idghamnya mati bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan
Coba baca. Khairom izni. Apa aja? Ta, sa, ja, da, za, zai, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ho, ha. Jadi, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf ikhfa, maka dia dibaca samar-samar dan berdengung selama 2 harokat. Contohnya, fangqolabu. Apa huruf ikhfanya nun mati? Ketemu dengan nih. Ulang, dungunglah 2 harokat. Jannatil tajri. Ini apa itunya? Tanwin pertama. Apanya? Iya, nun mati. Di depannya. Lagi? Apa bagaimana bacanya? Dari min. Mim. Nah, dibaca samar-samar dan berdengung berarti hunna ayyan kihna az. Salah lah, ini tanwin dari bihi. Bihi mangkana minkum dengan ko. Dari yang ribut nggak bang? Ingat sini. Akumnya apa nih? 5 akum Sadaqallahul azim.
contoh disiplin di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 5. Siswa dapat mengetahui ciri-ciri dan manfaat disiplin. 6. Siswa dapat mempraktikkan sikap disiplin di kehidupan sehari-hari. Target pencapaian: siswa dapat memahami pengertian dan contoh-contoh hak dan kewajiban serta kedisiplinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi, lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu lah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, masih pada puasa nggak? Masih semangat kan? Alhamdulillah. Nah, pertama-tama kakak akan memperkenalkan diri kakak di sini. Yang pertama, nama kakak. Ada yang tahu? Ya, Cinda Jumalia Putri Siregar, bisa dipanggil dengan Bucin. Dah. Oke, di sini kakak akan membahas tentang materi kita hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Apa sih pengertian hak itu? Pengertiannya Ya, apa hak itu? Apa haknya? Apa pengertian hak? Acu tangan. Acu tangan. Siapa yang tahu? hak adalah sesuatu yang kita terima. Ya, hak adalah sesuatu yang kita terima atau hak adalah sesuatu yang berhak kita terima. Ya, kewajiban. Siapa yang tahu pengertian kewajiban? Pengertiannya saya. Aku tahu. Kewajiban adalah sesuatu yang kita tanggung jawab. Yang kita lakukan. Nah, di sini semua orang, semua manusia mempunyai hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Nah, apa sih kewajiban kita di rumah? Siapa yang tahu? Menyapu, terus Mencuci piring. mencuci piring, Menyetrika pakaian. menyetrika pakaian itu termasuk membantu orang tua adalah contoh Kewajiban. kewajiban. Nah, apalagi selain itu? Siapa yang tahu? Mencuci pakaian. Mencuci pakaian, hormat orang tua, Menyayangi orang tua. menyayangi orang tua, Menghargai orang tua. Ya, menghargai orang tua. Itu adalah kewajiban kita di Rumah. Nah, setelah kita melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan yaitu hak. Apa hak kita setelah melakukan kewajiban? Mendapatkan uang jajan. Mendapatkan uang jajan, Mendapatkan makanan. mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu apa lagi? Mendapat kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Apa lagi? Mendapatkan Apa lagi? Selain itu? Siapa namanya? Zipa. Zipa apa namanya? Zipa. Ada yang tahu? Apa itu hak kita? Oke, nggak apa-apa. Naila. Adalah hak dan kewajiban kita di rumah. Sekarang, kakak bertanya, apa hak dan kewajiban kita di sekolah? Dapat pelajaran. Ya, mendapatkan pelajaran itu adalah hak kita. Terus mendapatkan ilmu. itu pelajaran sama ilmu sama aja. Oh iya. Terus apa lagi? Apa lagi? Coba ayo. Yuk. Sabar. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Terus Mendapatkan kasih sayang kepada orang tua. menghargai sesama teman. Terus apa lagi? Menghormati teman. Itu menghargai sama teman. Ya, menghormati, kita harus menghormati guru. Menghargai baru kita menghargai teman. Apalagi? Jangan saling mengejek. Ya, jangan saling mengejek di situ. Nah, itu adalah hak kita di sekolah. Sekarang kewajiban kita di sekolah apa? Menyapu. Terus Membersihkan lokal. membersihkan lokal, Membersihkan kantor. membersihkan kantor. Membersihkan ruang kelas. Selain membersihkan apa lagi? Selain membersihkan? Selain membersihkan. Menyiram bunga. Terus membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya. Terus apa lagi?
Apa? Membersihkan kelas Agar bersih. agar bersih dan Sehat. sehat. Masa kita belajar dengan kelas yang kotor? Gak nyaman lah. Iya, nggak nyaman kan? Nah, sekarang tanya. Kembali ke awal ya. Apa itu hak? Tadi dari kakak jelaskan ya. Apa itu hak? Apa itu hak? Coba dong angkat tangannya. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Iya terus. Yang lain. Masa nggak ada suara? Hak adalah Hak adalah sesuatu yang yang udah tahu diam aja. Yang udah tahu diam aja. Yang lain? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Yang dapat kita terima. Hak adalah sesuatu yang berhak. Nah, itu tadi hak ya. Hak adalah sesuatu yang berhak kita terima. Sekarang kewajiban. Tadi kau udah jelaskan apa itu kewajiban? Aku tahu. Yang udah tahu apa aja? Yang lain? Saya tahu. Kewajiban adalah sesuatu yang kita bertanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu Yang kita lakukan bertanggung jawab. dengan Tanggung jawab. tanggung jawab. Oh iya. Seputar ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham di sekitar sini? Ada yang belum paham? Coba tanya. Apa? Apa pertanyaannya? Fitra, apa pertanyaannya? Hah? Apa yang belum tahu di sini? Apa itu hak? Iya. Hak. Gini, hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Apa kak yang diterima itu? Yang kita terima itu yaitu kita mendapatkan uang jajan, kita mendapatkan sayang orang tua. Itu adalah hak kita. Tapi sebelum kita mendapatkan hak itu, kita harus melakukan kewajiban. Kewajiban kita yaitu menghormati orang tua. Kewajiban kita yaitu menghormati orang tua, menghargai orang tua, menyayangi orang tua. Kalau kita tidak menyayangi orang tua, tidak menghormati orang tua, tidak menghargai orang tua, dan membantah orang tua, kita tidak berhak mendapatkan hak ini. Kita nggak berhak karena kita tidak melakukan kewajiban di sini ya kan. Nah, setelah itu kewajiban. Setelah kita melakukan kewajiban di sini, nggak mungkin kita nggak mendapatkan hak ya kan. Nah, kakak mau tanya dong. Apa hak Windy? Harus jawab ya. Apa hak kita di sekolah? Hak kita mendapatkan kasih sayang dari guru, Ya, mendapatkan sayang dari guru, mendapatkan ilmu, dan dapatkan kasih sayang dari teman. mendapatkan sayang dari teman. Terus satu lagi, Jangan membuli orang teman. Mendapatkan nilai dengan bagus. itu hak kita di Sekolah. Nah, Naila, kamu tanya tentang Naila. Apa kewajiban kita di sekolah? Belajar dengan Bersungguh-sungguh, menghormati guru, menyayangi teman. sama teman. Terus, nah di sini, oke. Yang pertama, Windy, tuliskan kalian ya, tuliskan 3 contoh. Kami juga Kak. 3 contoh hak dan kewajiban kita di rumah. Udah? Itu adalah tugas kita ya.
besok kakak akan tagih tugas itu. Kakak harap kalian menghafal itu ya, menghafal dan pahami apa yang kalian tulis itu. Jadi kalau ada yang belum paham tentang sekitar hak dan kewajiban, besok kalian boleh bertanya sama kakak. Oke? Belum paham. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Tujuan materi kita di sini adalah tentang kedisiplinan. Tentang apa? Kedisiplinan. Ya, kedisiplinan. Di sini kakak akan menjelaskan tentang kedisiplinan. Yang pertama, kalian harus tahu tentang pengertian apa itu kedisiplinan. Nah, yang kedua, kalian harus tahu ciri-ciri dan manfaat kedisiplinan, sehingga kalian bisa menerapkan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat nanti. Nah, poin pentingnya ini pertama yaitu kedisiplinan. Apa itu kedisiplinan? Siapa yang tahu? Acung tangan. Apa yang dimaksud dengan kedisiplinan? Oke, kalian tahu apa itu kedisiplinan? Mana suaranya? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nggak tahu. Oke, gini. Oke, kedisiplinan adalah segala sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan tepat waktu. Apa? Segala sesuatu yang dilakukan dengan tepat waktu. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan kedisiplinan tiga jenis. Yang pertama, kedisiplinan di lingkungan rumah, kedisiplinan di lingkungan sekolah, dan satu lagi kedisiplinan tentang satu lagi tentang masyarakat. Nah, yang pertama tentang kedisiplinan di rumah. Siapa yang tahu kedisiplinan di rumah? Apa itu pengertiannya? Hah? Nggak tahu? Ya, kedisiplinan di rumah adalah segala sesuatu kegiatan yang ada di rumah dikerjakan dengan tepat waktu. Contohnya apa? Siapa yang tahu contohnya? Siapa yang tahu contohnya di sini? Contohnya bangun tidur tepat waktu. Bisa? Makan atau sarapan dengan tepat waktu. Itu yang kedua. Mandi tepat waktu. Terus apa lagi? Membereskan rumah tepat waktu. Membereskan tempat tidur dengan tepat waktu. Itu termasuk dengan kedisiplinan di rumah. Membersihkan halaman. Ya. Kemudian itulah kedisiplinan yang ada di rumah. Sekarang yang di sekolah. Siapa yang tahu kedisiplinan yang ada di sekolah? Sekolah. Jangan tugas di tempat waktu. Dengan tepat waktu. Membaca buku di tempat waktu. Apalagi selain itu? Kalian tahu nggak setiap hari Senin itu apa? Upacara bendera. Upacara bendera, ya kan? Upacara bendera itu kita harus memakai atribut dari ujung kaki sampai ujung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu termasuk ke selain itu? Kalian tahu nggak setiap hari Senin itu apa? Upacara bendera, ya kan? Upacara bendera itu kita harus memakai atribut dari ujung kaki sampai ujung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu termasuk ke kedisiplinan karena kalian telah memenuhi aturan-aturan yang ada dalam melaksanakan upacara bendera. Yang kedua apa? Yang kedua, ketika kalian mendengarkan guru berbicara atau menjelaskan materi kepada kalian, nah, dan kalian memahami apa yang dijelaskan guru tersebut. Seperti sekarang ini, kakak menjelaskan materi kepada kalian tentang kedisiplinan. Nah, kalian memahami apa yang kakak bilang, apa yang kakak ucapkan, sehingga kalian menerapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat kedisiplinan tersebut. Nah, yang ketiga, yaitu ketika kalian mengerjakan tugas yang diberikan guru,
dan kalian mengumpulkan tugas tersebut dengan tepat waktu, itu termasuk kedisiplinan. Nah, itu adalah contoh kedisiplinan di sekolah. Ada satu lagi contohnya, ketika kalian mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah dan kalian mengikuti dan tidak pernah melanggar aturan tersebut, itu termasuk kedisiplinan. Kok pada loyo-loyo semua ya? Kok nggak ada suaranya di sini? Puasa ya, karena bahaya. Jadi untuk menghindari kecelakaan tersebut, kalian harus mematuhi rambu-rambu. Kemudian contoh lainnya, membayar kematian dan membayar iuran lainnya, itu termasuk contoh kedisiplinan yang ada di Rumah sakit. bukan rumah sakit. Ya. Saya sekarang nggak tanya. Tadi kan udah jelaskan ya, apa itu kedisiplinan, apa itu contoh-contoh kedisiplinan, apa itu yang ada di sekolah, masyarakat, dan di rumah. Kakak mau tanya, kamu Sepidol. siapa namanya? Windy? Dia apa namanya? Windy aja. Windy aja. Ini maksud dengan Harus kakak jelaskan. kedisiplinan itu harus mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu. Waktu. Atau segala sesuatu yang dikerjakan dengan Tepat waktu. tepat waktu. Oke. Yang kedua kakak mau nanya. Aku Rina. Lala. Membereskan rumah dengan Membereskan rumah dengan tepat waktu. satu lagi apa? Membereskan tempat tidur dengan bangun tepat waktu. Tidur dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir kita, yang dimana beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, dan satu lagi apa? Kedisiplinan. Nah, di hari terakhir ini kakak akan membuat suatu pertanyaan yang dimana kalian harus jawab. Jadi di situ kalian bisa dilihat kalian paham nggak apa yang kakak sampaikan di beberapa hari yang lalu. Dah. Untuk mempersingkat waktu, kakak mau kalian dulu yang mau inisiatif bertanya sama kakak. Apa itu? Ada yang mau bertanya? Apa itu? Sebutkan dengan nama kelas. Nama saya Naila. Kelas saya kelas 3. Tiga. Nggak usah. Saya mau Bertanya apa? bertanya hak. Iya. Hak. Iya, hak doang. Oke, saudari Naila bertanya tentang hak. Padahal kemarin itu kita sudah mempelajari apa itu? Hak. Iya, oke. Tapi akan kakak jawab. Hak adalah segala sesuatu yang berhak kita terima. Itu pengertian dari hak. Jadi, hak itu akan kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Jadi, setelah melakukan kewajiban, hak-hak kalian akan kalian terima di situ. Paham, Naila? Paham. Ada lagi yang bertanya? Gak ada. Oke, kakak tanya sekarang. Gak tahu. Siapa yang tahu contoh dari hak? Ya, Naila apa? Hak itu hak adalah sesuatu yang dapat kita terima. Contohnya? Contohnya kita mendapatkan kasih sayang ibu, Oke. mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi, Iya, terus. mendapatkan uang jajan. Yang lain? Siapa yang tahu kewajiban? Oke, Citra.
Perkenalkan, nama saya Karisma Anggun Citra. Saya kelas 3. Kewajiban adalah Sesuatu kewajiban adalah sesuatu kewajiban. Oke, dia malu guys. Kita yang lain lempar yang lain, siapa yang tahu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang dapat Apa? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? mengepel, membersihkan rumah, menjaga adik, membereskan tempat tidur, Kewajiban menghormati. menghormati kedua orang tua, menyayangi kedua orang tua. Oke, selanjutnya selain dari Windy sama Naila, ada lagi yang mau? Tias, mau nggak? Hah? Gak hafal? Ayo, kok dihafal? Yang penting dipahami. Oke. Apa yang dimaksud dengan kedisiplinan? Adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tepat waktu. Sesuatu yang dilakukan dengan tepat waktu. Terus contohnya di rumah, yang di rumah ya. Contohnya membereskan tempat tidur dengan tepat waktu. Mencuci piring dengan tepat waktu. Menyapu rumah dengan Bangun pagi dengan tepat waktu. Terus sampai subuh. sarapan atau makan dengan Tepat waktu. waktu. Apalagi pergi atau bekerja dengan Tepat waktu. oke. Semua Contoh tepat. kedisiplinan yang ada di sekolah, siapa yang tahu? Siapa Windy? Kedisiplinan yang ada di sekolah, siapa yang tahu? Siapa Windy? Tahu? Memakai atribut dengan rapi. Iya, apalagi? Mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu. Iya. Terus Upacara bendera dengan tepat waktu. upacara bendera dengan tepat waktu. Bukan ya. Membersihkan kelas dengan tepat waktu. Oke. Satu lagi yang ada di masyarakat, siapa yang tahu? Gak tahu yang di masyarakat. Masa Windy terus? Yes, masa nggak mau jawab? Hah? Terus apa lagi? Ya, membayar iuran. Iuran apa? Iuran apa? Pajak. Terus kemati? Kematian. Iya, terus mematuhi rambu-rambu? Lalu lintas. Iya, seperti itu ya. Jadi kakak harap kalian beberapa hari yang lalu kalian pahami apa yang kakak sampaikan. Jadi untuk pertemuan terakhir kita ini, kakak harapkan kalian makin giat belajarnya, jangan malas menulis PR. Terus terapkanlah kedisiplinan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oke? Oke, apa ini? Oke kak, gitu lah. Oke. Oke enggak ini? Bagus, bangun tepat waktu. Tepat waktu. Rumah. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Mengikuti peraturan sekolah. Baiklah, setelah kalian memahami apa yang kakak jelaskan, kakak akan memberikan tugas yaitu Nggak ada. Kenapa nggak mau tugas? Tugas itu adalah hadiah dari guru loh untuk kalian. Kita laku hadiahnya. Suruh baca. Ya. Oke.
sudah tinggi. Untuk itu kakak tutup sampai sini ya. Semoga apa yang kakak sampaikan, apa yang kakak jelaskan sama kalian dipahami dengan baik-baik dan kalian bisa menerapkan apa itu kedisiplinan yang ada di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Aku cepat. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu kalian pahami apa yang kakak sampaikan. Jadi untuk pertemuan terakhir kita ini kakak harapkan kalian makin giat belajarnya, jangan malas menulis PR. Terus terapkanlah kedisiplinan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oke? Oke apa ini? Oke kak, gitulah. Oke enggak ini? Semangat kali. Oke, baiklah. Tunjukkan dulu PR kalian, PR yang kakak kasih tugasnya. Kapan kak? Itu tunjukkan. Itu adalah tugas-tugas kalian ya yang kakak berikan. Nah, oke. Dah, cukuplah yang kakak bisa sampaikan. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan kesan terbaik untuk kalian. Jadi, semoga kalian makin pintar, makin pandai, Makin cerdas, pintar. dan makin Dan makin Jadi pintar. selama beberapa hari ini kakak minta maaf jika kakak ada salah kata ataupun perbuatan sama kalian. Kakak minta maaf ya sebesar-besarnya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baldatul awliya, baldatul awliya, syailillah, syailillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Nur Heriwa. Ini video Oh, bisa gini kan? Pada hari pertama mengajar, saya mengajarkan anak-anak untuk menulis karena mereka masih duduk di bangku TK atau awal untuk memasuki masa sekolah dasar. Sedangkan di hari kedua saya mengajarkan anak-anak untuk membaca Iqra. Di hari ketiga, proses mengajar membaca anak-anak. Di hari keempat, anak-anak belajar menggambar dan mewarnai. Oh, lepas warna apa lagi?
Di hari terakhir, saya mengajarkan anak-anak menghitung dan menulis angka dari 1 hingga 50 dan mengajarkan mereka belajar tambah-tambah. Alhamdulillahirrabbilalamin, selama 7 hari saya mengajar, saya dapat memberikan ilmu kepada anak-anak dan mencapai tujuan, yaitu membuat anak-anak mengerti dan bisa menulis, membaca, menggambar dengan baik. Meskipun video saya masih banyak sekali kekurangan, namun di sini saya bersyukur karena telah menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya. Terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.